Di sebuah desa kecil di tepi pesisir, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah, pohon kelapa, dan tambak udang sederhana yang airnya berkilau terkena sinar mentari sore. Raka lahir dari keluarga petani tambak yang serba pas-pasan. Rumahnya berdinding papan, atapnya bocor bila hujan turun. Namun dari situlah ia belajar arti kesabaran dan kerja keras. Ayah Raka hanyalah seorang petambak kecil yang mengandalkan satu petak tambak warisan leluhur. Sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang sering membantu menyiangi rumput di pinggiran tambak. Kehidupan keluarga mereka tidak pernah lepas dari cangkul, lumpur, dan bau amis air payau. Meski sederhana, Raka tumbuh dengan hati yang tabah. Meski setiap hari ia melihat wajah ayahnya yang semakin lelah ditelan usia. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa ikut ke tambak. Saat teman-teman sebayanya bermain bola di lapangan, ia justru berlari kecil di atas pematang tambak sambil membawa ember pakan. Tangan kecilnya terbiasa basah, kakinya terbiasa terperosok lumpur. Namun ada senyum tulus yang selalu muncul ketika udang-udang kecil melompat menyambut butiran pakan. "Nak, tambak ini mungkin kecil, tapi inilah hidup kita," kata ayahnya suatu sore. Hidup di desa pesisir tidaklah mudah. Ketika panen gagal, keluarga Raka harus berhutang pada tengkulak dengan bunga mencekik. Bahkan pernah ada masa ketika dapur hanya mengepulkan asap dari singkong rebus, tanpa lauk sedikit pun. Raka kecil sering menatap ibunya yang diam-diam mengusap air mata, lalu pura-pura tersenyum agar anak-anaknya tidak merasa lapar. Luka itu membekas di hati Raka, menumbuhkan tekad bahwa suatu saat ia harus mengubah keadaan. Meski begitu, Raka bukanlah anak yang mudah menyerah. Ia tumbuh dengan rasa ingin tahu besar. Setiap kali ada nelayan atau petambak yang bercerita tentang cara baru memelihara udang, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Raka percaya bahwa di balik lumpur tambak yang kotor, tersimpan mutiara yang bisa mengangkat kehidupan keluarganya dari jurang kemiskinan. Malam-malam di desa sering sunyi hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin laut. Di tengah kesunyian itu, Raka kerap duduk di tepi tambak, menatap langit penuh bintang. "Apakah mungkin anak desa seperti aku bisa mengubah nasib?" gumamnya dalam hati. Setiap bintang yang berkedip seolah menjawab bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang berani bermimpi. Orang-orang desa mengenal Raka sebagai anak yang rajin dan rendah hati, meski banyak yang meremehkannya. "Anak petambak mana bisa jadi orang besar?" sering terdengar bisikan-bisikan yang menyakitkan. Namun setiap ejekan justru menjadi api dalam dadanya. Ia berjanji, suatu saat, tambak yang sering dianggap kotor itu akan menjadi ladang emas. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk desa yang ia cintai. Begitulah Raka tumbuh, dari lumpur tambak yang sederhana, dari peluh ayah yang tak kenal lelah, dan dari doa ibunya yang tak pernah putus. Ia mungkin hanyalah pemuda desa biasa, tapi di dadanya bersemayam mimpi besar yang kelak akan menuntunnya ke jalan panjang penuh ujian dan keajaiban. Dari tambak kecil inilah kisah perjuangan seorang pengusaha udang sukses bermula. Fajar baru saja merekah di ufuk timur ketika Raka kembali ke tambak. Embun masih menempel di pucuk rumput, sementara udara asin laut menyapa paru-paru. Dengan celana yang sudah belepotan lumpur, ia menyebar pakan sedikit demi sedikit. Pandangannya kosong. Pikirannya melayang jauh ke depan. Di balik lumpur keruh itu, hatinya menyimpan mimpi besar, mengubah tambak kecil peninggalan ayahnya menjadi usaha modern yang bisa mengangkat martabat keluarga. "Raka, jangan kerja terlalu berat. Biarlah ayahmu saja." Suara ibunya terdengar dari kejauhan. Namun Raka hanya tersenyum. Meski keringatnya mengalir deras di wajah muda itu, dalam hatinya ia tahu ayahnya yang semakin renta tidak lagi sekuat dulu. Tanggung jawab itu kini berpindah ke pundaknya. Meski tanpa ia sadari, beban itu lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Suatu sore, saat duduk di pematang, Raka memandang ke arah tambak-tambak besar milik orang kaya di desa tetangga. Kincir air mereka berputar kencang, sementara tambak keluarganya hanya mengandalkan arus pasang surut alam. Kenapa nasib harus berbeda begitu jauh? Pikirnya lirih, namun alih-alih iri, hatinya justru bertekad, suatu hari ia akan memiliki tambak modern seperti itu. Malam hari, ketika desa terlelap,
Raka sering menyalakan lampu minyak di kamarnya yang sempit. Dengan buku catatan lusuh, ia menggambar sketsa tambak impiannya, kincir berderet rapi, kolam air bersih, bahkan gudang pakan kecil. Ia belum tahu bagaimana cara mewujudkannya, tapi setiap garis coretan menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh berhenti bermimpi. Namun mimpi itu seringkali berbenturan dengan kenyataan. Ayahnya kerap menegur, "Nak, jangan terlalu muluk-muluk. Tambak kecil ini sudah cukup buat kita bertahan hidup." Raka hanya diam, tidak ingin membantah. Tapi dalam hati, ia tahu, cukup untuk bertahan tidak sama dengan cukup untuk membahagiakan. Ia ingin lebih, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ayah, ibu, dan adik-adiknya. Pernah suatu malam, Raka mendengar ibunya berbisik lirih di dapur. Kalau terus seperti ini, bagaimana masa depan anak-anak? Raka tercekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Sejak saat itu, ia berjanji tidak akan membiarkan ibunya lagi menangis diam-diam hanya karena kesulitan hidup. Setiap hari, meski tubuhnya lelah oleh lumpur, pikirannya terus menari bersama harapan. Ia membayangkan tambak dengan hasil panen melimpah, udang-udang sehat yang diekspor ke luar negeri, dan desa yang makmur karena tambak menjadi tumpuan ekonomi. Bayangan itu membuatnya bertahan, meski kenyataan seringkali berkata sebaliknya. Mimpi Raka memang lahir dari lumpur, tapi lumpur itulah yang menguatkan langkahnya. Ia sadar jalan di depan tidak akan mudah, penuh duri dan ujian. Namun dalam hati kecilnya, ia percaya, suatu hari nanti, tambak sederhana ini akan menjadi saksi bagaimana seorang anak desa mampu mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dan itulah awal dari perjuangan panjang yang akan segera datang. Musim penghujan datang lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung di langit desa, membawa angin kencang dan curah hujan yang tak henti-hentinya mengguyur. Tambak keluarga Raka mulai keruh, air meluap hingga melewati pematang. Hati Raka gelisah, setiap tetes hujan seperti mengikis harapannya. Ia tahu, tambak yang tak dikelola dengan baik bisa berubah menjadi kuburan massal bagi udang-udangnya. Suatu pagi, Raka mendapati hal yang paling ia takutkan. Ratusan udang mengambang di permukaan air. Tubuh mereka memucat, beberapa dengan bercak putih yang menjalar seperti penyakit. Tangannya gemetar, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak, ini tidak mungkin, suaranya parau, tenggelam dalam suara hujan yang masih deras mengguyur. Ayahnya berlari kecil menghampiri, wajahnya pucat pasi. "Raka, ini penyakit white spot," katanya lirih, seolah kekuatannya habis bersama dengan udang-udang yang mati. Ibu mereka datang kemudian, hanya bisa memegangi mulutnya agar tangisnya tidak pecah. Pemandangan itu seperti mimpi buruk, seluruh kerja keras berbulan-bulan hancur dalam hitungan hari. Raka jatuh berlutut di pematang, lumpur menodai bajunya, namun ia tidak peduli. Di hadapannya, udang-udang yang ia rawat dengan penuh harapan mati satu persatu. Hatinya serasa diremas, bayangan tambak modern yang ia impikan tiba-tiba runtuh. Berganti kenyataan pahit bahwa keluarga mereka kini terancam bangkrut. Sejak hari itu, bisikan-bisikan sinis terdengar semakin keras di telinga Raka. "Sudah kubilang, mimpi anak itu terlalu tinggi," ujar seorang tetua desa. "Anak muda tak akan bisa melawan alam," kata yang lain. Raka mencoba menutup telinganya, tapi kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada sembilu. Ia merasa sendirian, berdiri di antara puing-puing mimpinya yang retak. Hutang keluarga menumpuk karena pakan dan biaya operasional belum terbayar. Tengkulak datang, mengetuk pintu rumah mereka dengan wajah tanpa belas kasih. Ayahnya hanya bisa menunduk, sementara ibunya berusaha menenangkan dengan menjual perhiasan satu-satunya, cincin kawin yang sudah menemaninya puluhan tahun. Saat itu, Raka merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Malam itu, di tepi tambak yang kini sepi, Raka duduk sendirian. Bulan tertutup awan, hanya suara katak yang bersahut-sahutan. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Apakah aku memang bodoh? Apakah mimpi ini terlalu besar untukku?" bisiknya pada diri sendiri. Namun di balik rasa putus asa itu, ia mendengar kembali suara ibunya terngiang. "Lumpur bukan akhir, tapi tempat tumbuhnya harapan." Kata-kata itu menjadi satu-satunya suluh di kegelapan malam.
Raka mengepalkan tangan, menggenggam lumpur basah dengan penuh tekad. Aku tidak boleh menyerah. Jika hari ini tambak menelan mimpiku, maka besok aku akan bangkit dengan cara baru. Dalam tangisan itu, lahirlah semangat baru. Ujian pertama memang nyaris menghancurkannya, tapi sekaligus menjadi pijakan untuk langkah berikutnya. Setelah kegagalan besar itu, Raka sempat kehilangan arah. Hari-harinya terasa kosong, hanya diisi dengan membersihkan tambak yang kini tampak seperti kolam mati. Namun, di balik kehancuran itu, tersisa api kecil yang terus menyala dalam hatinya. Ia teringat sumpahnya sendiri, tidak boleh menyerah. Suatu sore, kabar datang dari balai desa, akan ada pelatihan budidaya udang modern yang diadakan oleh pemerintah. Hati Raka bergetar, seolah langit memberi jalan. Malam itu ia membicarakan hal tersebut pada ayah dan ibunya. Aku ingin ikut pelatihan itu. Yah, Bu. Mungkin ini jalanku untuk bangkit. Ayahnya hanya terdiam, menatap lantai dengan mata penuh keraguan. Apa gunanya ilmu? Nak, kalau modal kita tidak ada. Ucapnya lirih, namun ibunya menggenggam tangan Raka erat-erat. Pergilah, nak. Ilmu adalah modal yang tak bisa dirampas siapapun. Kata-kata ibunya menjadi dorongan yang tak ternilai. Hari pelatihan tiba. Raka duduk di ruangan sederhana bersama puluhan petambak lain. Di depan mereka berdiri seorang penyuluh perikanan, menjelaskan tentang sistem biosecurity, manajemen pakan, kualitas air, hingga pentingnya aerasi modern. Raka mendengarkan dengan mata berbinar, mencatat setiap kata dengan teliti. Ia merasa seperti menemukan dunia baru yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Setiap kali penyuluh menunjukkan gambar tambak modern dengan kincir berputar dan kolam berlapis terpal, hati Raka berdesir. Ia membayangkan tambak kecil keluarganya bisa berubah seperti itu. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Gumamnya dalam hati. Untuk pertama kalinya sejak kegagalan panen, ia merasakan semangat yang benar-benar hidup kembali. Seusai pelatihan, Raka tidak langsung pulang. Ia mendekati penyuluh, bertanya dengan antusias. Pak, bagaimana kalau modal kami sangat terbatas? Apa mungkin bisa memulai dengan cara sederhana? Penyuluh itu tersenyum bijak. Ilmu tidak mengenal besar kecilnya modal. Mulailah dari yang kau punya. Yang penting adalah ketekunan dan disiplin. Jawaban itu menancap dalam di dada Raka. Lebih berharga daripada emas. Malamnya, Raka kembali duduk di tepi tambak. Namun kali ini bukan dengan air mata, melainkan dengan catatan penuh ilmu baru. Ia menatap air yang tenang sambil membayangkan langkah-langkah kecil yang bisa ia lakukan. Memperbaiki kualitas air, mengatur pakan dengan lebih hemat, membuat saringan sederhana. Setiap langkah terasa seperti pondasi kokoh untuk